Bangunan yang dikenal dengan nama Menara Air Pasar Tanjung awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent di Jember. Menara ini terletak di Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Awal mula Menara Air Pasar Tanjung didirikan satu paket terkait dengan pembangunan saluran air minum atau dikenal dengan sebutan water leading di kota Jember pada masa kolonial Hindia Belanda. Usulan tentang pembangunan saluran air minum ini disampaikan oleh Van der Ees pada tahun 1929. Menara air ini dibangun oleh Profession Water Leiding Bedrijf, perusahaan air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda, yang mana perusahaan tersebut berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Menara air ini didirikan di Pasar Tanjung karena Pasar Tanjung merupakan pusat perdagangan dan pusat hiburan masyarakat Jember pada saat itu. Dahulu, pasar ini belum memiliki nama. Mereka hanya menyebut dengan sebatas Pasar Jember dan ada pula yang menyebut Pasar Kawat karena dikelilingi dengan kawat-kawat. Dan selanjutnya merupakan pembangunan water torrent di Pasar Tanjung. Pembangunan saluran air atau water leading diawali dengan pengeboran di beberapa titik sumur Artesis di wilayah sekitar kota Jember. Setelah itu, pembangunan water torrent atau menara air untuk ditempatkan dalam kapasitas besar dengan persyaratan diletakkan di dekat pasar di daerah Jember untuk kepentingan umum. Hal ini diberitakan dalam The English Courant 21 Juni 1930. Water torrent dahulu didirikan karena terjadinya kelangkaan air bersih di Kabupaten Jember dan memicu terjadinya wabah penyakit, sehingga didirikan sebagai penampungan air bersih. Water leading, pembangunan pipa saluran air minum, yang kemudian juga ada pembangunan water torrent itu sebelum tahun 1929 itu sudah diusulkan oleh Residen Van der Ees, yaitu residen Jember yang pada waktu itu yang melihat bahwa banyaknya penyakit yang di kota ini penyakit diakibatkan dari air kotor, yaitu misalnya pes, tipes dan yang terkait dengan itu, dan juga beberapa sarana pemerintahan, kemudian perumahan dari para abdenar, perumahan dari orang-orang Eropa, dan beberapa ada hotel itu membutuhkan air, sehingga itu diusulkan, itu pengusulannya itu sebelum 1929 kepada Dewan Provinsi atau Provincial Raad, karena kabupaten sendiri untuk pembangunannya sendiri pada waktu itu disebut Regenskap Jember itu masih perlu perizinan dari provinsi. Alasannya pengusulan dari Van der Ees itu adalah kebutuhan air minum, kebutuhan air bersih, dan juga untuk menanggulangi beberapa penyakit yang diakibatkan oleh air kotor yang ada di wilayah kota Jember. Ya, proses pembangunannya dari pengusulannya itu sebelum 1929 itu kemudian disetujui menjadi suatu proyek itu pada tahun 1929 oleh Provincial Raad atau Dewan Provinsi menyetujui adanya pembangunan water leading di Jember, yang kemudian dari persetujuan itu diadakan tender untuk pembangunan water leading. Itu ternyata yang menerima tender atau lolos dari tender itu adalah arsitek dari pekerjaan umum dinas Belanda yang bernama Insinyur Simon Snoeif atau umumnya
disebut insinyur Snuyff. Itu melakukan proses pembangunan water leading di beberapa tempat di Hindia Belanda, salah satunya Jember. Kemudian pembangunan water leading ini oleh insinyur Snuyff disubkontrakkan untuk pembangunan water turret atau pembangunan menara air. Ya, yang mendapatkan subkontrak itu adalah Holland Beton Maatskappij, yaitu perusahaan beton perusahaan bangunan yang spesialisasi terhadap water turret atau menara air. Water leading termasuk di dalamnya water turret pada masa itu dikelola oleh provinsi, yaitu Dewan Provinsi Provincial Raad, itu karena menganggap pada waktu itu kabupaten atau Regeskap Jember belum bisa memenuhi standar bagi pengelolaan, yaitu misalnya pembiayaan yang tidak bisa dipenuhi oleh kabupaten. Namun seperti itu antara tahun 34 sampai 1934 sampai 1937 ada usaha dari Dewan Kabupaten atau Regeskap Raad untuk mengambil alih, namun tidak disetujui. Baru tahun 1937 disetujui untuk dikelola dan diterapkan di tahun 1938. Ya, maksudnya tahun program 1938-39. Menara air Pasar Tanjung ini tidak hanya menjadi peninggalan masa kolonial, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang membentuk identitas nasional Indonesia. Hal ini mengingatkan kita bahwa pengalaman penjajahan dan proses pembangunan pada masa lalu turut mendorong munculnya kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa. Identitas nasional Indonesia tidak hanya tercermin pada simbol-simbol kenegaraan, tetapi juga melalui pemahaman kita terhadap sejarah lokal. Menghargai keberadaan menara air ini juga mengartikan bahwa kita menghargai proses panjang yang membentuk jati diri bangsa, sekaligus mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki kontribusi dalam sejarah Indonesia. Dengan memahami sejarah lokal seperti menara air Pasar Tanjung, kita diajak untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan rasa persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap warisan budaya. Sikap inilah yang menjadi wujud nyata peran warga negara dalam menjaga identitas nasional.